Shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sukacita dan juga kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Kita bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman di tempat yang aman dan nyaman ini. Biarlah kita gunakan waktu ini sebaik mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita secara masing-masing. Terima kasih Tuhan atas tempat ini. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama sebagai saudara seiman, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, ingin meninggikan Engkau ya Tuhan, ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini tidak hanya sekedar momentum sementara ya Tuhan, tapi kami dapat dipulihkan, kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik, mengenal Engkau dan juga mengenal rencana terbaik yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan biarlah pertama-tama kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan ini yang Kau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hormat dan syukur kami ya Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia hanya layak disembah, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Inilah hormat kami kepada Engkau Tuhan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Kau Allah yang. Mari kita angkat tangan kita, beri penghormatan yang terbaik untuk Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak disembah. Akui Yesus Raja di atas segala.
disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Biarlah suara-suara kita memberikan yang terbaik kepada Raja segala raja. Karena begitu besar kasih-Nya, karena begitu besar nilainya. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau dahsyat dan berkuasa ya Tuhan. Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami merasakan kesetiaan-Mu. Dari kami lahir ya Tuhan, mungkin dari kami dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Latar belakang kami berbeda-beda ya Tuhan. Hidup kami naik turun, mungkin ada masalah yang masih belum selesai. Mungkin ada pergumulan yang sampai sekarang belum selesai. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah ditinggalkan ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sebagai saudara seiman ingin memberikan wujud syukur kami melalui pujian-pujian dan penyembahan pada hari ini. Biarlah semuanya dapat berkenan kepadamu. Biarlah ibadah raya pada hari ini kami lakukan semua terbaik. Hanya Engkau, hanya untuk Engkau ya Tuhan. Begitu besar karena Engkau sudah mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi bersyukur setiap hari ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan melakukan kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak. Pakailah kami, pakailah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya ingin melihat tangan-tangan yang terangkat karena sukacita berkumpul sebagai saudara seiman. Karena hari ini kami merasa semua bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Mari kita gandeng tangan Bapak Ibu di kanan kiri depan belakang. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara
seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk depan belakangnya, kau sahabatku, kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari nyatakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau saudara, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, bisa dikasih senyum dan juga dikasih salam kanan kiri depan belakang Bapak Ibu semua. Wujudkan syukur kita bertemu dengan Tuhan. Lalu mari kita terbang bersama Tuhan hari ini. Mari nyatakan na 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 na. Na 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 na. Firman Tuhan perintah bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Na 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 na. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Mari kita rentangkan tangan kita semua. Ku menantikan
Mari kita terbang bersama Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Karena jalan-Mu di atas jalan kami semua. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih keras lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, sebuah sukacita dan juga kebahagiaan buat saya bisa berkumpul bersama kembali dengan Bapak Ibu. Setelah dengan seminggu kemarin saya melakukan operasi usus buntu, begitu banyak yang terjadi dan juga begitu banyak mungkin kebingungan dalam diri saya gitu ya. Mungkin pada saat saya didiagnosa sebagai usus buntu, saya mungkin merasa biasa-biasa aja Bapak Ibu, karena mungkin saya melihat beberapa orang yang sudah melakukan usus buntu, sudah melakukan operasi dan lain sebagainya, dan bisa terjadi ya udah normal saja. Pada saat itu juga saya minta supaya nggak usah ditemenin, banyak sekali, udah banyak dokter, udah banyak suster dan lain sebagainya. Saya masuk dalam SOP rumah sakit, tenang aja gitu. Saya udah ngomong ke Eva juga, walaupun akhirnya dia juga temenin saya di tengah-tengah kesibukannya. Pada saat itu saya bilang, I will be alright, tenang aja, santai aja, nanti juga selesai. Tapi pada saat itu operasi dijadwalkan pada malam hari,
Akhirnya saya minta supaya pulang aja, nggak apa-apa Eva, karena ada anak 2 di rumah yang menanti, yang butuh ditungguin dan juga ditemanin. Pada saat itu saya benar-benar sendiri, yang tadinya saya biasa aja, normal aja, karena saya siap. Saya ada ketakutan khusus pada saat itu, di tempat ruang operasi yang sangat dingin. Jadinya saya mulai berpikir macam-macam, bagaimana kalau nanti obat biusnya salah, bagaimana mungkin dokternya ada yang salah, dan lain sebagainya. Yang tadinya pede-pede aja, biasa aja, saya takut. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya pada saat itu berpikir, ya sudah, saya lewatkan, saya serahkan kepada Tuhan. Biarlah yang bekerja, Tuhan juga pasti sudah kirimkan dan lain-lain. Dan makanya saya tidak takut. Dengan penuh rasa hormat, mungkin kata almarhum Bapak Gembala, ojo wedi, jangan takut. Oleh karena itu, saya bisa bersyukur, saya bisa berkumpul bersama sebagai saudara seiman di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Biarlah kami dalam menyambut firman-Nya, firman Kau, kami dapat dipulihkan, kami dapat memiliki pedoman baru. Komitmen kami diperbaharui ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini pernyataan kami. Kami ingin mengasihi Engkau ya Tuhan. Apapun yang tengah terjadi. Karena kami percaya Engkau adalah yang terbaik untuk kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Ya Aba,
Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Untuk selanjutnya pada hambanya. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu datang pagi hari ini di hadapan Engkau. Kami rindu untuk sekali lagi disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, hingga kehidupan kami boleh semakin selaras dengan rencana-Mu. Kami rindu untuk sekali lagi dicelikkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak sekedar menjadi orang yang lebih baik, tapi kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, berbelas kasihanlah atas kami, dan berbicaralah kepada kami, baik kepada hamba-Mu yang berdiri di depan, ataupun kepada kami semua yang duduk mendengarkan. Berbicaralah Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang nebak-nebak kok keren banget hari ini bisa ada Karmelia, ada Karmelita gitu ya, nemu di mana gitu. Bapak Ibu, saya adiknya Ibu Karmelia, makanya namanya sama gitu ya. Jadi papa saya, Pendeta Markus Tan, suka sekali dengan nama Karmel. Jadi suami saya sering bilang, untung anaknya cuma 2, kalau anak ada 3, Karmel lagi. Katanya. Ya, saya dulu ada di tempat ini, melayani di tempat ini bersama-sama dengan papa, mama, dan cucu saya tahun 2005 sampai 2007. Kemudian 2007 kami menikah, saya menikah dengan suami saya dan melayani bersama. Dan saat ini kami melayani di STT Saat Malang, di sebuah seminari, suami saya sebagai dosen dan saya sebagai dosen paruh waktu. Nah, ini lagi berkunjung, lagi jenguk mama dan kasih lihat cucu-cucu gitu ya. Anaknya mama, anaknya saya ada 2, 12 dan 9. Ya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan bisa berkenalan dengan lebih lanjut. Mari sama-sama hari ini kita membuka firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat ke-35 hingga ke-41. Saya akan bacakan bagi kita sekalian berdasarkan versi LAITB yang kedua. Markus 4 ayat 35 hingga 41 berdasarkan versi LAITB yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang seringkali nanya sama saya satu pertanyaan, dan saya pengen tanya kepada kita juga nih hari ini. Bapak Ibu, orang gunung atau orang pantai? Artinya kalau liburan lebih suka ke gunung atau lebih suka ke pantai? Siapa yang lebih suka gunung? Tergantung dibayarinnya kemana gitu ya, Nya, ya. Ya udah. Siapa yang pilih gunung? Oke, siapa yang pilih pantai? Oke, yang sisanya mungkin ragu-ragu, udah lama nggak liburan gitu ya. Bolehlah dicoba ya, sekali liburan ke gunung, sekali liburan ke pantai. Nah, Bapak Ibu, saya ini orang pantai. Saya lebih suka air. Ya, saya suka juga yang hijau-hijau gitu ya, yang naik ke atas gunung, suka juga untuk olahraga. Tapi saya lebih suka pantai. Nah, keluarga kami itu suka pantai. Jadi kami suka air gitu ya. Suka air. Dan memang ternyata ada research-nya Bapak Ibu, bahwa ada namanya blue mind theory. Jadi bahwa ketika melihat air, bahwa ketika deketan sama air aja, itu tuh bisa memberikan rasa tenang, memberikan calm. Nah, di awal tahun ini kami cuma punya waktu sebentar, jadi kami liburan ke dekat Malang, yaitu di Situbondo. Itu namanya Pasir Putih. Biasanya ketika saya bilang ada pasir putih Situbondo, orang suka nanya, jadi pasirnya putih gitu. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ya ada satu sisi yang putih, ada satu sisi yang enggak gitu. Jadi nggak terlalu sebenarnya, tapi itu pasir putih Situbondo. Jadi kita bisa, walaupun ini udah kelihatannya air, tapi sebenarnya di dalamnya masih pasir banyak. Jadi bisa jalan, seolah-olah jalan jauh, padahal sebenarnya masih jalan di atas air gitu ya, di atas pasirnya. Nah, jadi waktu itu kemudian kami katanya bisa snorkeling. Ya, jangan dibayangin sama snorkeling yang beneran ya Bapak Ibu ya. Ini snorkelingan lah begitu. Jadi lumayan lah bisa lihat sesuatu di dalam. Tapi jadi perahu itu bawa kami agak jauh dan agak tengah gitu. Jadi agak tengah itu artinya itu memang hotel yang tadinya gede juga jadi kelihatan kecil dan orang-orang itu juga udah makin kelihatan kayak main-mainan kecil. Jadi tengah-tengah laut itu kemudian saya bilang sama anak-anak saya, nih bayangin kalau ini malam gelap dan kemudian ada badai. Nah pada saat yang sama, ini bukan pertama kalinya kami ke tengah laut kan. Tetapi ketika ke tengah laut hari itu, saya ingat juga bahwa minggu sebelumnya di Malang itu ada angin luar biasa kenceng sampai pohon kami yang akarnya segede-gede udah ngancurin keramik begitu, itu rubuh Bapak Ibu. Itu saya tadi nggak ketemu fotonya begitu, tapi pohon segede itu jatuh, yang kalau dia jatuh ke kiri aja itu pos satpam kami hancur, tapi ini jatuhnya ke kanan. Nah jadi saya ngebayangin angin itu, karena angin itu memang kami sampai di dalam rumah lihatin itu pohon semua miring-miring. Saya ngebayangin angin kencang itu sambil saya di dalam perahu dikelilingin semua air, dan saya merasa saya bisa mengerti kenapa murid itu ketakutan saat itu. Karena itu memang sesuatu yang manusiawi, di tengah air itu semua, di tengah ombak, di tengah angin, kemudian badai itu terjadi. Nah saudara-saudara, kisah yang tadi kita baca ini tentu kita sudah pernah dengar. Dan menariknya kisah ini dicatat dalam 3 Injil sinoptik. Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru kan dibuka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini disebut sebagai 4 kitab Injil. Karena mereka yang menceritakan kisah tentang Yesus. Di luar ini itu adalah surat Paulus dan surat murid-murid. Nah dari 4 kitab Injil, 3 dikatakan Injil sinoptik. Sinoptik itu artinya mereka bisa dibaca berbarengan. Mereka saling mengisi, synchronize, bukan sindosa, synchronize, sinkron gitu ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu lihat di LAI udah kasih tahu, nih Markus 4 di dalam Matius itu adanya di pasal 8, di dalam Lukas itu adanya di pasal 8. Nah kalau kita baca begini doang, rasanya ya ini satu cerita. Tetapi kita mau melihat dari sudut pandang yang lain sehingga kita bisa membandingkannya dengan Matius dan Lukas. Nah hari ini saya pengen kita memulai dari Markus, tapi saya pengen mengajak kita melihat bagaimana cerita ini sebenarnya dilengkapi oleh Matius dan Lukas. Ya, saudara-saudara, ketika dikatakan mereka meninggalkan tempat itu, mereka naik ke dalam perahu, dan itu tiba-tiba ada topan yang dahsyat sekali. Tadi Markus pasal yang keempat berkata demikian. Mereka bertolak lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah saudara-saudara, kalau perahu itu digoyang angin itu masih satu hal. Tapi kalau airnya sudah mulai masuk, berarti ada potensi apa? Tenggelam, karena airnya tambah masuk. Nah di dalam Matius menekankan ketiba-tibaan. Dikatakan sekonyong-konyong terjadilah angin ribut yang dahsyat. Nah ini menarik. Kenapa bisa ada penekanan di sekonyong-konyong? Karena menurut saya gini, Bapak Ibu jangan lupa, mereka ini kan pelaut ya. Mereka kan pelaut sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Nah,
Mereka saya rasa bisa memprediksi ketika angin ini nih ke arahnya kemana. Ini kira-kira, oh kalau langitnya gelap nih kira-kira bakal jadi gimana. Nah ini menunjukkan saya menduga ketika Matius berkata sekonyong-konyong terjadi tiba-tiba, seolah-olah ini memang tidak sesuai dengan prediksi apa yang terjadi. Tidak sesuai dengan apa yang terlihat. Dan kemudian Lukas menekankan bahwa waktu itu perahu itu kemasukan air sehingga mereka berada dalam bahaya. Jadi saudara-saudara ini topan, bukan topan yang biasa yang mereka hadapi sebagai seorang pelaut, sebagai seorang nelayan. Ini topan yang benar-benar serius, terjadi tiba-tiba di luar prediksi, mereka nggak siap, mereka kaget, dan airnya mulai masuk, tinggal Lukas berkata, itu dalam bahaya, itu dalam kondisi bahaya, mereka bisa tenggelam dalam kondisi yang bahaya itu. Nah saudara-saudara, di dalam kondisi yang bahaya itulah, kemudian apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mereka tidur. Yesus tertidur. Nah, Lukas berkata Yesus tertidur. Berarti seolah-olah Yesus nggak sengaja gitu ya. Yesus mungkin sepoi-sepoi terus tidur. Nah, saudara-saudara, berbicara soal tertidur, saya ini selalu dibilangnya pelor. Nempel molor gitu ya. Maksudnya naik speedboat dari Bali ke Nusa Lembongan cuma 30 menit ya. Saya bisa tidur Bapak Ibu. Begitu nempel molor aja. Suami saya juga udah jangan. Mendingan suruh dia nyetir daripada dia tidur begitu kan. Ya, karena ini pelor. Nah, seolah-olah saya menggambarkan, jadi ketika saya baca Lukas tertidur, saya membayangkan, oh ternyata saya bukan cuma saya yang pelor gitu. Mungkin Tuhan Yesus juga gitu kan, angin sepoi-sepoi tadinya gitu kan. Sebelum tiba-tiba sekonyong-konyong badai itu datang. Nah, tapi kemudian perhatikan apa yang dikatakan dalam Markus tadi. Coba, Markus 4 ayat 38. Dikatakan Yesus tidurnya gimana Bapak Ibu? Di buritan, terus memakai bantal. Di ITB kedua dikatakan Yesus tidur pakai bantal. Ada sisi intentionalitas, ada sisi kesengajaan kan? Seolah-olah begitu maksudnya. Tadi kan Yesus tertidur, oh mungkin Yesus lagi lihat. Yang ini kayaknya ada bantal, enak tidur gitu. Bisa dimengerti ya. Maksudnya seolah-olah Yesus dengan tenang memang pengen tidur. Jadi mungkin dia awalnya udah ketiduran, pas kebangun ada bantal, dia lanjutin gitu. Tetapi menurut saya menarik, kenapa Markus harus taruh detail itu? Kita percaya bahwa setiap kata-kata ini ada tujuannya. Ada pernik yang pengen berusaha mereka tampilkan. Sehingga ketika setiap kali saya baca Yesus sedang tidur memakai bantal. Ini tidurnya enak banget. Comfortable banget. Nah saudara-saudara, waktu kemarin saya datang ke Jakarta naik bis sleepers. Ini lagi banyak nih bis sleepers ya. Bis yang katanya bisa tiduran. Ternyata saya kira bisa tiduran 180. Ternyata enggak lah, kurang 45 derajat. Tapi ya lumayan. Ada hordengnya, jadi lumayan private ya. Kalau bunutnya nggak atau apa nggak ada yang bisa foto lah gitu maksudnya ya. Private. Nah, teman-teman saya suka nanya, termasuk si Bib, mana tuh si Bib? Si Bib nanya, nanti kasih tahu ya, guncangannya bikin bangun apa kagak? Saya pikir salah nanya dia. Gak tahu temennya pelor begitu kan. Nah jadi, tapi setiap kali saya udah ketiduran gitu kan, ada bantal nih, udah bis sleepers, ada selimut, ada bantal, tutup tirainya gitu ya. Setiap kali goncangan di jalan tol tahu kan ada garis-garis itu tuh yang dudut gitu, dudut. Setiap kali itu saya bangun. Saya pikir, aduh pelan-pelan dong, pelan-pelan gitu. Aduh ini gimana nih gitu. Nah tapi ternyata, jadi maksudnya walaupun saya pelor, tapi tetap ada sesuatu yang bisa membangunkan saya. Tetapi ternyata Yesus tidak. Di dalam topan yang begitu berbahaya, air yang udah mulai masuk, udah muncrat, mungkin udah basah, tapi dia tetap tertidur. Di atas bantal, dengan tenang. Nah saudara-saudara, kami juga baru aja naik speedboat gitu, jadi saya membayangkan gimana bisa ya kalau kecipratan air udah goyang-goyang gitu, yang ada kayaknya mau mual gitu, mau muntah. Tetapi Yesus tidur dengan tenang. Nah itulah sebabnya kemudian dengan panik, murid-muridnya membangunkan dia. Nah saudara-saudara, coba kita lihat bagaimana cara murid-murid ini membangunkan dia. Boleh diklik slide-nya? Di dalam Markus dikatakan, guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Dimunculkan slide-nya. Nah, saudara-saudara, perkataan ini pun berbeda-beda di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus dikatakan, guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Saudara-saudara, bandingkan nuansa kalimatnya dengan Matius dan Lukas. Di dalam Matius dipanggilnya masih Tuhan. Jadi satu tingkat lebih tinggi daripada guru, seolah-olah mereka sudah tahu Tuhan.
tolong, kita binasa. Ada kata-kata desperate, tapi tolonglah, tolong, kita binasa. Di dalam Lukas ini penggambarannya, penekanannya lebih ke arah panik. Guru, kita binasa gitu kan. Kalau kayak kebakaran, tolong kita binasa. Ada kepanikan di dalamnya. Tapi coba perhatikan nuansa di dalam Markus. Guru, tidak peduli engkau. Ada nuansa menyalahkan, ada nuansa kemarahan. Seolah-olah bilang, don't you care? Tuhan jangan tidur aja, nggak peduli kalau kita mati. Tuhan nggak peduli. Seolah-olah menyalahkan Tuhan, dan seolah-olah Tuhan itu tidak bertanggung jawab. Hingga seolah-olah perlu digoyang-goyang dan dikatakan, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam ketika badai itu datang menyerang kehidupan kita, entah itu mungkin badai finansial yang semakin lama semakin seret, atau masalah pekerjaan yang semakin lama semakin sulit. Mana ekspresi pertanyaan kita kepada Tuhan? Apakah kita kemudian masih dengan hormat berkata, Tuhan tolong, ini udah binasa, udah mau binasa Tuhan. Tolong, ini 1 bulan lagi udah gak bisa bayar uang sekolah Tuhan. Tuhan tolong, 1 kali dokter lagi saya udah gak bisa bayar. Tuhan tolong. Atau kita datang dengan panik sebagai seorang anak kepada bapaknya, Bapak tolong. Atau kita datang sebagai seperti para murid ini, tidak peduli engkau? Don't you care? Atau dalam bahasa sehari-hari kita mungkin bilang, Tuhan, mana? Katanya Tuhan itu penuh kasih. Katanya Tuhan itu penuh berkat. Tolong buktikan. Atau kita mungkin dengan bilang, aduh Tuhan gini aja deh ya. Saya udah gak mau berdoa sampai Tuhan kasih bukti. Kalau Tuhan gak redain badai ini, saya gak akan berdoa lagi. Tuhan gak peduli sih. Atau mungkin kita kemudian bilang, ya udah berdoa. Tapi kita kehilangan sukacita. Kita berdoa, tapi kita pikir ya doa mah doa aja. Jawab syukur, kalau enggak pasti. Mungkin Tuhan juga udah gak peduli. Saudara-saudara, apa ekspresi kita kepada Tuhan ketika badai itu datang sehingga seolah-olah kita sudah panik sedemikian rupa, mencengkeram kita. Bagaimana kita kemudian melihat Tuhan sebagai Allah kita itu? Apakah kita kemudian menunjuk dia dengan bilang, enggak peduli, gak lihat nih hidup gue susah, gak lihat nih gue udah berdoa macam-macam, udah sampai lutut udah kapalan, air mata udah kering, gak peduli Tuhan. Saudara-saudara, setiap kali saya membaca bagian ini saya merasa, wow. Bagaimana mungkin mereka bisa berkata menyalahkan itu kepada Tuhan seolah-olah, Guru tidakkah engkau peduli? Dan saudara-saudara, menariknya, respon Tuhan pun paling keras di dalam Markus. Mari kita lihat responnya di slide berikutnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kemudian kepada murid-muridnya? Setelah Yesus kemudian bangun, dan kemudian Yesus meredakan angin itu. Kemudian di dalam Markus dikatakan, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Saudara-saudara, coba lihat perbandingannya dengan di dalam Matius dan di dalam Lukas. Di dalam Matius dikatakan kenapa takut? Takut dan ketakutan beda nggak? Beda. Ketakutan lebih intens nggak? Lebih intens gitu kan? Misalkan takut nih dipanggil bos, sama ketakutan dipanggil bos gitu kan? Takut sama gelap, ketakutan sama gelap. Ada intensitas yang lebih. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi intinya udah percaya sama Tuhan, maka tadi dia panggilnya Tuhan, bukan guru. Dia sudah percaya, tapi kurang sedikit. Mesti lebih iman lagi. Lukas penekanannya di mana kepercayaanmu? Kamu udah percaya. Tapi di mana? Diaktifkan. Kamu sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yakinkan dan nyalakan, activate iman itu, bergerak berdasarkan iman kepercayaan itu. Tapi di dalam Markus dikatakan apa? Mengapa kamu ketakutan? Takutnya ini udah berlebihan. Belumkah kamu percaya? Saudara-saudara, menarik ya. Kenapa Tuhan tanya belum kamu percaya? Mungkin seolah-olah dikomparasi
dengan kalau misalkan yang cowok-cowok kita udah PDKT sama cewek gitu ya. Belumkah kamu mau menikah denganku? Maksudnya ini udah usaha nih, masih belum teryakinkan gitu ya. Kita udah magang, misalkan setia-setia, belumkah kamu mau menaikkan gajiku? Maksudnya kita sudah do something, tapi seolah-olah belum mencapai standarnya, belum cukup. Nah, saudara-saudara, di dalam Markus 4 ini, kalau kita lihat, memang belum lama mereka jadi murid Tuhan Yesus. Kalau nggak salah baru sekitar 1-2 pasal sebelumnya mereka ikut Yesus. Nah, jadi kalau dalam 3 tahun perjalanan, kurang lebih 3,5 tahun Yesus pelayanan ada di bumi, ini mungkin baru 1 tahun pertama. Dan seolah-olah waktu itu, dalam Markus 3 mereka dipanggil, nah ini baru mengikuti. Mereka belum melihat banyak mujizat. Yang mereka dengar adalah penjelasan, perumpamaan-perumpamaan. Ini kalau Bapak Ibu pakai Alkitab fisik, bisa dibalik aja, dari Markus 4 dibalik, itu kelihatan tuh. Yesus dan Beelzebul, Yesus dan sanak saudaranya, perumpamaan dan segala sesuatunya. Jadi seolah-olah, kalau kita compare, kalau kita pikir gini, kalau mereka udah ikut Yesus, masalahnya waktu itu ikut Yesus, mereka tahu, mereka dengar-dengar katanya ini Mesias. Tapi udah terbukti belum? Belum. Ini sama, kalau misalnya saya tiba-tiba masuk ke Bapak Ibu, saya Mesiasnya. Gitu. Saudara-saudara mau percaya, nggak percaya juga maju mundur gitu kan. Nah, karena belum terbukti. Nah, waktu itu mereka ikut, betul nih katanya guru yang baik, ini Mesias. Dia dengar pengajarannya, wih bagus pengajarannya. Tapi kemudian ketika ketika badai ini datang, Yesus bertanya, belumkah kamu percaya? Pengajaran-pengajaran yang udah kamu dengar dari aku, itu nggak cukup membuat kamu percaya? Nah, kemudian apa kata para murid? Siapa sebenarnya orangnya? Berarti udah percaya belum anak murid-murid ini? Masih belum kenal. Mereka disebut 12 murid Yesus dipanggil. Mereka ikut Yesus, dengar pengajaran Yesus, makan, tidur, jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Mereka ini peserta nomor 1, duduk paling depan, dengerin pengajaran Yesus. Mereka ikut di dalam kapal bersama dengan Yesus. Tapi ketika badai itu dibilang, aduh kamu kok ketakutan banget, belumkah kamu percaya? Mereka bukannya bilang, udah Tuhan, sorry, mungkin kemarin tadi saya kurang kemana. Tapi mereka bilang, siapa nih orang? Kok bisa? Saudara-saudara menarik, bahwa murid ini pertama kali jadi tangan pertama yang berhadapan dengan Yesus. Tapi mereka masih belum percaya. Dan saya merasa, secara manusiawi masuk akal. Nggak semudah itu untuk langsung bisa percaya bahwa ada orang biasa yang kemudian bisa mengharik, yang ribut, bukan? Tapi bagaimana dengan kita? Kita yang sudah punya Alkitab, kita yang sudah lengkap Alkitabnya. Dan Alkitab ini sudah memperjelas dari awal sampai akhir, membuktikan bahwa Yesus itu sungguh juru selamat. Ini kita udah bukan lihat Yesus sebagai manusia biasa yang kita masih nebak-nebak benar atau enggak, tapi Alkitab ini sudah jelas membuktikan Yesus juru selamat. Membuktikan bahwa memang Yesus waktu itu datang untuk menyelamatkan kita sebagai manusia berdosa. Dan sudah jelas dari perjanjian lama sudah ada nubuatannya, sudah jelas kita sudah punya revelation ini, pewahyuan Allah dengan jelas. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Tapi kalau ketika badai itu datang, dan ketika Yesus bertanya, belumkah kamu percaya? Maka kemudian kita dibilang, siapa Yesus ini? Siapa orangnya? Saudara-saudara, berapa lama kita udah jadi ikut Yesus? Dan apakah sekian lama itu kita hanya Kristen KTP, karena memang kita perlu taruh agama di dalam KTP dan kartu keluarga? Apakah selama itu kita hanya Kristen keturunan, kita hanya ikut karena kita memang sudah lahir dalam keluarga Kristen? Atau kita Kristen imitasi, atau tradisi, karena memang sudah turun-temurun? Atau memang kita Kristen sejati yang tahu siapa Yesus? Kita yang tahu sehingga ketika kita melihat badai itu, kita bukannya melihat seseorang yang sedang tidur saja dengan tenang di bantal dan seolah-olah tidak peduli. Tapi kita bisa percaya bahwa Yesus itu ada bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya ketika badai itu datang? Dan kita rasa berusaha melihat Tuhan dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Tapi sekarang kita mau belajar, Tuhan, tolong, aduh ini susah.
Bangun Tuhan, bangun, do something Tuhan, lakukan sesuatu. Bagaimana caranya kita bisa mengactivate iman kita, menyalakan iman kita, dan melihat Tuhan dan kehidupan dengan cara kacamata iman kita. Kedua hal Bapak Ibu. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, kenapa Yesus bisa menghardik angin dan danau itu dan mereka bisa tenang? Kenapa? Karena bukankah Dia yang menciptakannya? Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan sembarangan. Bukan Tuhan ciptaan manusia, tapi Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang tahu bagaimana sistemnya dunia ini berjalan. Dan Dia yang tahu kehidupan masing-masing kita. Dia yang tahu tiap tetes air mata kita. Dia yang tahu setiap sakit hati yang ada dalam hati kita. Dia yang tahu setiap kebahagiaan. Dia yang tahu setiap ucapan syukur. Dia yang dengar. Dia tahu. Nah karena itu Bapak Ibu, ketika badai itu datang menghimpit kehidupanmu, katakan, Tuhan, aku percaya. Meskipun yang kulihat badai, meskipun rasanya Tuhan sedang tidur, aku percaya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Mazmur 24 berkata, segala sesuatu yang di dalam bumi ini miliknya. Kita ini miliknya, tidakkah akan dijaga? Tidakkah Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi? Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan yang memulai perjalanan hidup ini. Saudara-saudara, tadi kita baca di Markus 4 ayat yang ke-35. Dikatakan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang memulai perjalanan itu. Yesus yang menginisiasi perjalanan itu. Yesus yang menginisiasi kehidupan kita. Memulai kehidupan kita. Yesus menciptakan kita untuk satu tujuan yang jelas. Gak peduli apa kata orang, hidup kita udah gagal, hidup kita berantakan. Tapi Yesus menciptakan kita untuk satu tujuan yang jelas. Dan Dia tahu. Dia tahu kita berharga. Itulah sebabnya Dia datang untuk mati untuk kita. Kalau Yesus sudah menginisiasi kita hidup di dalam dunia untuk kemuliaan Dia, marilah kita datang dengan percaya. Dalam segala badai ini, Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan terus memimpin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, badai boleh terus datang. Topan boleh terus menyerang kehidupan kita. Badai kesepian, badai finansial, badai tidak tahu apa yang harus dilakukan, badai keluarga. Tapi mari instead of terus menyalahkan Tuhan dan berkata, tidak pedulikah engkau, atau di mana engkau, buktikan. Tapi mari kita berlutut dan berkata, Tuhan, ini takut, ini frustasi. Tetap boleh cerita, punya perasaan sama Tuhan. Bukankah Mazmur berkata Tuhan peduli pada hati yang hancur? Bawa itu kepada Tuhan. Tapi kemudian tutup dengan pernyataan iman. Aku gak bisa lihat engkau Tuhan. Yang kulihat hanya badai. Tapi aku percaya. Engkau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Pemilik kehidupanku. Dan engkau yang memulai hidupku. Maka engkau yang akan terus berjalan bersamaku di tengah segala. Mari kita mengambil sikap berdoa. Dan di dalam sikap berdoa ini, sementara musik memainkan pujian, ya Tuhan, ku percaya. Saya mengajak kita membawa badai-badai kehidupan kita kepada Tuhan. Air mata apa yang terus mengisi kehidupan kita? Keputusasaan apa? Atau kalau Tuhan ada di depanmu hari ini dan berkata, belumkah engkau percaya? Apa jawabmu? Tuhan sangat ingin kita jujur. Sehingga kalau Tuhan berkata, belumkah engkau percaya? Dan kita bilang, iya Tuhan gak bisa. Susah.
Ya Tuhan, aku udah ikut Engkau bertahun-tahun, tapi aku kok masih gak bisa percaya. Aku udah melayani Engkau bertahun-tahun, tapi kenapa aku terus minta bukti? Sehingga ketika Tuhan bertanya kepadamu hari ini, belumkah engkau percaya? Mari bawa hancur hatimu itu dan katakan, iya Tuhan, belum. Tapi kasihanilah aku dan mampukanlah aku untuk percaya. Mari berdoa secara pribadi Bapak Ibu. Bawa badai kehidupanmu kepada Tuhan. Dan minta Tuhan yang menaruh bibit iman itu, mengubah kacamata kita, sehingga bukan badai saja yang kita lihat, tapi kita bisa melihat Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan kita. Dan jika Bapak Ibu dengan kekuatan Roh Kudus pada pagi hari ini dimampukan untuk menyatakan percaya, mari dengan lembut dan sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman di hadapan Tuhan. Aku percaya Tuhan, meski susah, meski basah karena topan badai, meski basah dengan air mata, aku percaya Tuhan. Mari kita katakan, ya Tuhan, ku percaya. Kalau Bapak Ibu belum siap dan rasa masih belum bisa, minta anugerahnya. Ya Tuhan, aku percaya. Katakan dengan penuh iman, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari kita berdiri, kita nyatakan dengan percaya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, kami percaya. Aku percaya kepada Engkau Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Dengan hanya keyboard saja, dengan tenang, sebagai doa masing-masing kita, mari nyatakan percayamu. Jika dia ada di hadapan engkau pada pagi hari ini dan berkata, kenapa engkau ketakutan? Belumkah engkau percaya? Belumkah engkau percaya bahwa dia adalah pemilik hidupmu? Meskipun tampaknya dia tidur, tapi dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Lihatlah dia berdiri di hadapan kita masing-masing, memegang pundakmu, menatap engkau di dalam anugerahnya dan berkata, belumkah engkau percaya? Saudara-saudara, betapa saya rindu kita bukannya berkata, siapa orang ini? Tapi kita mau dengan hati yang hancur, mau tetap mengasihi Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya, aku percaya. Mari, sebagai doa, dengan seberapapun percayamu, nyatakan ini. Ya Tuhan, aku percaya.
Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau janji. Mari sekali lagi, ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lebah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Bapa di dalam surga, kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pagi hari ini kembali hati kami yang rapuh, hati kami yang lemah, kami yang putus asa, kami disirami kembali dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami, yang memberikan kesegaran baru, yang memberikan jalan keluar. Walaupun mungkin saat ini kami masih ada di tengah badai, tetapi selama kami berada bersama dengan Engkau, kami pasti baik-baik saja. Biarlah iman itu tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Bukan hanya sementara kami ada di dalam ruang ibadah ini saja, tetapi justru ketika kami harus berada keluar sana, kembali ke kehidupan nyata kami, kembali ke perjuangan kami masing-masing, kembali kepada peperangan kami masing-masing. Disitulah benih firman-Mu ini akan terus bertumbuh, menjadi pegangan, dan iman kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur kepadamu bahwa pagi ini kami bisa duduk semeja dan sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang agung. Kami bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami bisa menikmati pengampunan-Mu. Kami bisa mengingat kembali pengorbanan-Mu, sehingga ketika kami mengingat betapa Engkau mencintai kami, kami tidak lagi dikatakan belum percaya. Karena kami sudah melihat betapa Engkau mencintai kami sampai Engkau merentangkan tangan-Mu di atas kayu salib. Segini besarnya cintaku kepadamu, masihkah Engkau belum percaya? Mari kuduskan kami Tuhan. Mari layakan kami Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus pagi hari ini, manunggal bersatu di dalam hati kami. Dalam nama Yesus yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tim pemuji bisa melanjutkan pujiannya. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus
Apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang belum mendapatkan tubuh dan darah Kristus? Boleh angkat tangan supaya kami bisa melayani saudara. Sudah dapat semua yang di atas? Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita, masih lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan bahwa kita menyembah Dia, Tuhan yang sudah berkorban bagi kita. Katakan, sebab namamu kudus. Di hadapan kekudusan-Mu inilah kami semua datang ya Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa, kami yang tidak layak, kami yang bandel, kami yang bebal. Disinilah kami semua ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, kami yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang putus asa, kami diberi harapan baru. Kami yang punya banyak masalah, kami diberi solusi. Bahkan Tuhan membuat jalan ketika tidak ada jalan. Bapa di surga, kami percaya badai apapun yang tengah kami alami saat ini, ketika kami sudah menikmati tubuh dan darah Kristus, ketika kami setia tetap percaya berjalan dengan Kristus, maka kami akan bisa melewati badai apapun itu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu bagi kami yang tetap percaya dan mengasihi Engkau. Pengampunan-Mu sudah kami terima ya Tuhan. Biarlah kami bisa terus berjalan sesuai dengan firman-Mu di dalam kekudusan-Mu, sehingga kami bisa menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, boleh berdiri di tempat masing-masing dengan mengangkat amplopnya. Bila Bapak Ibu memberikan secara fisik menggunakan amplop. Bagi Bapak Ibu yang ingin mentransfer atau via QRIS, boleh mengangkat gadgetnya di tempat masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa sebelum nanti maju ke depan untuk dimasukkan amplopnya. Yang di atas mungkin bisa turun bergabung jika ada yang ingin mengembalikan secara fisik. Baik, kita akan sama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami bisa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, semata-mata hanya karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Dengan penuh iman, dengan penuh percaya, dengan rasa syukur, kami kembalikan apa yang memang menjadi milik Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kami hikmat untuk dapat mengelola sisanya, untuk kesejahteraan hidup kami, dan terlebih dari itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan bonus khusus bagi kami, orang-orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Amin. Silakan bisa maju ke depan. Sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat melukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, tangis jalanku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalam, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya saya berikan kesempatan kepada pembaca pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu. Apakah ada yang baru pertama kali untuk mengikuti ibadah pagi ini? Sebelah Ibu Ayu. Silakan berdiri, saudara. Ini pengawalnya pada Maya. Selamat datang, dan kalau memang minggu depan belum mempunyai tempat ibadah, boleh mengawal Pak Damai kembali. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Kamelita Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Ibunya kemana? Oh, sudah melanjutkan layanan. Hari ini luar biasa ya, ada 2 Kamel yang melayani di gereja kita. Ingatkan juga untuk anak cucu kita untuk mengikuti Aberta Kids minggu ini pukul 10.30 setelah kebaktian umum. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Aberta
yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa 9 Juli 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Yong Puryatini Handoko. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GBI Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Terbuka untuk umum. Mari kita mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu pukul 6 sore dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir pada kebaktian umum minggu depan bertanggal 14 Juli 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutejo. Ingatkan juga untuk anak cucu mengikuti sekolah minggu pukul 10.30. Outing ulang tahun Aberta Youth Team diadakan Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Jadi 2 minggu lagi di Time Machine Fluid. Biaya pendaftaran adalah 200.000. Itu sudah termasuk makan, transportasi, terbuka untuk umum. Jadi youth team dapat mengajak teman-temannya. Kebetulan juga mungkin masih liburan ya. Dan dapat menghubungi saudari Amelia dan saudara Aldo. Seluruh keluarga besar GBI Aberta diundang untuk bersukacita bersama dalam kebaktian ucapan syukur ulang tahun ke-24 GBI Aberta yang diadakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi nanti pada tanggal 28 Juli kita akan merayakan ulang tahun gereja kita dan dimulainya jam 10 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hari Sempulur. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Siska Waru yang berulang tahun tepat tanggal hari ini. Tidak hadir ya, Saudari Siska. Kemudian Saudari Abigail Darlin Francis Kristiani tanggal 9 Juli. Tidak hadir juga. Kemudian kepada PDM Wiwi Karta Elia tanggal 10 Juli. Apakah hadir? Hadir, selamat ulang tahun Lokung. Keluarga besar GBI Aberta mengucapkan selamat kepada Bapak Yohanes Raymond Huras dan Ibu Salometa Eva atas penyerahan putra kedua. Nanti ya, sebentar lagi kita akan turut bersukacita untuk penyerahan anak dari Bapak Raymond dan Ibu Eva Josh Hammond View ya. Oh Jose, sorry. Ya. Dan kita kembali diberi kesempatan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah rutin beribadah bersama kami minimal selama 1 tahun dan rindu melayani sebagai pemimpin pujian, pendamping pujian, pemusik atau multimedia, kolektan atau mau mengajar di sekolah minggu, pemuda remaja, kaum wanita dan sebagainya, segera dapat menghubungi sekretariat untuk persyaratan yang jelas. Juga ada kesempatan bekerja bersama di rumah Tuhan. Jadi gereja kita membutuhkan seorang office boy. Jadi kalau ada tahu teman atau saudara dapat menyerahkan CV-nya ya kepada sekretariat. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi dalam dana diakonia, baik sebagai donatur rutin atau temporer. Terima kasih kepada Ibu Ellen yang telah mempersembahkan untuk Juni dan Juli sebesar 400.000
kepada Diaken Livi Handaja pada bulan Juli juga sebesar 100.000. Jadi total dana diakonia ada 9 juta rupiah. Jemaat juga yang tergerak mendukung acara Kongko dapat menyumbang melalui makanan, minuman atau dana, dapat menghubungi saya. Terima kasih untuk persembahannya selama ini. Juga untuk hari ini ada persembahan kasih dari Bapak Raymond. Ya, terima kasih dari Ibu Eva. Jadi nanti setelah acara setelah ibadah raya ini jangan pulang dulu. Kita akan nyantap bubur bersama ya. Seluruh jemaat diajak untuk berpartisipasi kembali dalam dana ulang tahun GBI Aberta. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop, transfer atau QRIS. Budget dana ultanya adalah sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih kepada Ibu Ana yang telah mempersembahkan 200.000 rupiah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap dukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolektor, kotak perpuluhan, transfer ke rekening BCA atau scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, serta menggunakan amplop persembahan yang tersedia. Jangan lupa juga kita dapat berdoa bersama untuk gereja kita, bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, kita dapat meluangkan waktu sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan NKRI. Mari kita ajak keluarga kita, saudara, tetangga untuk beribadah bersama di gereja Aberta kita. Tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja Aberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Aberta. Bulia, apakah penyembahan anak dulu atau sekarang ya penyembahan anak dulu? Jadi kita akan menyaksikan penyembahan penyerahan anak kedua dari Bapak Raymond dan Ibu Eva. Waktu dipersilakan. Cek 1, ya. Silakan Ibu Eva, Bapak Raymond, dan yang mau diserahkan Jose. Betul, Jose. Jose atau Jose? Jose. Ya, silakan berdiri di depan. Bapak Ibu BPG yang hadir, boleh ikut maju ke depan, kita akan sama-sama tumpang tangan. Ya. Sebelum kita melakukan penyerahan anak ini, saya akan membacakan beberapa ayat yang mendukung untuk menjelaskan bagaimana kita harus memberikan penyerahan anak. Dari Mazmur 127 ayat yang ketiga, Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Lalu kemudian dalam perjanjian baru juga dibahas tentang penyerahan anak. Dari Markus 10 ayat 13 sampai yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Kita percaya Jose Herman Hugh yang hari ini akan diserahkan juga akan hidup di dalam berkat Tuhan. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan kepada Bapak Raymond dan Ibu Eva selaku orang tua.
Nanti setiap pertanyaan itu akan dijawab dengan keras ya. Ya, nanti dijawab dengan keras supaya seluruh jemaat juga bisa mendengarkan. Apakah saudara mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa anak ini adalah milik Allah dan untuk itu dia patut diserahkan kepada Allah untuk menerima berkat, perlindungan, dan anugerah Allah? Apa jawaban saudara? Ya. Saya mengerti. Dijawab ya, 1, 2, 3. Ya. Iya. Yang kedua, apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menerima anak ini dan memberkati dia sepanjang hidupnya? Ya. Iya. Yang terakhir, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara akan mengajar, mendidik, membina, membimbing, dan memelihara anak ini dengan firman Allah agar seumur hidupnya dia berjalan di dalam firman Tuhan? Ya. Iya. Mari kita naikkan pujian. Saudara jemaat bisa sama-sama berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Aku Berserah. Lagi katakan aku berserah. Mari Bapak Ibu Saudara BPG dan seluruh jemaat, kita bisa sama-sama ikut menumpangkan tangan kepada Jose Herman Hugh. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menyambut anak-anak yang datang kepadanya, oleh sebab itu dengan otoritas ilahi, maka aku sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus juga menyerahkan engkau Jose Herman Hugh ke dalam tangan Tuhan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkat Allah, perlindungan dan perkenanan pernyataan Allah akan menyertai engkau seumur hidupmu. Engkau akan hidup di dalam perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian Aku Berserah. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami bersuka cita karena Jose Herman Hugh, Tuhan sudah diserahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ini bukan sekedar seremonial belaka, tetapi merupakan pernyataan iman dan perjanjian kedua orang tuanya dengan Tuhan. Bagaimana mereka yang sudah diberi anugerah seorang anak laki-laki yang sehat akan mendidik dan mengajar dia untuk seumur hidupnya bisa menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, bahkan menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya, sehingga sepanjang hidupnya dia bisa terus berada di dalam jalur-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan, kesabaran, keteguhan, kekompakan, keharmonisan di dalam keluarga Bapak Raymond dan Ibu Eva, sehingga baik itu Jose maupun itu Shien bisa mereka didik dengan baik. Keluarga ini bisa menjadi keluarga yang penuh kasih mesra, dan anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga mereka bisa menjadi seperti anak-anak panah yang dilepaskan dan tepat menuju ke sasarannya sesuai dengan rencana Tuhan. Mari Tuhan berikan mereka juga kemampuan
untuk mereka bisa mendidik mereka sesuai dengan rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan, tangan Tuhan terus menerus menyertai keluarga ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Raymond dan Ibu Eva bisa menghadap ke arah jemaat. Oma Eri juga boleh bergabung. Ya, ada bagian foto, silakan. Boleh saya minta tolong Ibu Gembala untuk penyerahan akte, Bu. Nah, foto dulu boleh? Foto dulu sebentar. Sekali lagi kita akan berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan sama-sama sarapan bubur. Terima kasih Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kami pagi hari ini dengan lancar dan aman. Satu hal yang kami rindukan di dalam hati kami adalah bahwa semua yang kami lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan, mendatangkan dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami akan pulang dengan bersukacita, karena hari ini kami sudah bisa mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Dan hal itu juga akan kami bawa pulang, kembali ke kehidupan nyata kami, kembali ke perjuangan kami. Bahkan kami bagikan sukacita ini kepada saudara-saudari seiman kami dan orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, supaya mereka juga bisa ikut merasakan sukacita surgawi ini bersama-sama dengan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, damai sejahtera, sukacita, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya, dalam nama Yesus terimalah. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.